dilaporkan ke petugas BPJS 1 ya Kak Rosida. Kak DN Arianti, Kak BPJS ku aktif ikut suami dari pabrik, tapi ada tunggakan, nanti kalau dipakai buat lahiran bayar dulu apa enggak ya? Kalau untuk tunggakan itu akan melekat ke masing-masing peserta Kak. Nah, saran saya silakan tunggakannya dibayarkan agar status kepesertaannya adalah seluruhnya adalah sebagai tanggungan dari pegawai swasta. Iya Kak Indre, kalau behel itu tergantung fungsi ya Kak. Kalau fungsinya memang tidak menyebabkan sakit, misal nih kakak pasang behel itu untuk meratakan gigi. Nah, apakah dengan kakak tidak meratakan gigi, fungsi kakak untuk mengunyah itu tidak bisa digunakan atau menyebabkan gigi kakak sakit atau menyebabkan rusak geraham kakak. Nah, itu ada indikasi medisnya Kak. Tapi kalau kakak pasang behel hanya untuk estetika atau hanya untuk meratakan gigi supaya rapi, itu tidak ada indikasi medisnya Kak Indrek. Makanya belum di cover untuk behel gigi. Tapi kalau behel giginya memang dianjurkan dokter atas dasar itu, kalau tidak pasang behel mengakibatkan rahang kakak retak atau mengakibatkan fungsi jantung kakak dan sebagainya tidak berfungsi atau dan sebagainya, ada indikasi medisnya, itu pasti ditanggung Kak Indrek. Itu Kak Indrek. Bisa di update kelas 1 enggak ya? Soalnya aku baca harus nunggu 1 tahun. Benar sekali Kak Iren, kalau Kak Indren terdaftar untuk perpindahan kelas itu dipastikan sudah 1 tahun terdaftar di kelas yang lama, baru bisa pindah. Kalau belum 1 tahun belum bisa pindah Kak. Dan perubahan kelasnya pun berlaku tanggal 1 bulan depan, tidak berlaku di bulan yang sama. Jadi pastikan sudah 1 tahun dulu ya Kak terdaftar di kelas yang lama. Kelas 1 pun iurannya gede loh Kak, 150.000. Dan misalnya kakak sudah berubah nih ke kelas 1, tiba-tiba di pertengahan jalan gak mampu bayar, mau turun lagi, itu gak bisa Kak. Jadi nanti kakak statusnya nunggak, pada saat mau bayar tunggakannya besar, gak sanggup bayarnya. Nah, kami memang gak menganjurkan peserta daftar program mandiri itu sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu Kak. Enggak Kak, cukup yang daftar aja Kak Anifa, daftarnya dipastikan pencahayanya cukup ya Kak. Kak Momi RG, Bu, KIS memang ada yang berbayar. KIS itu adalah produk kartunya Kak, produk kartu Indonesia Sehat. Jadi peserta BPJS Kesehatan itu ada dua jenis Kak, peserta PBI dan non PBI. PBI ini adalah peserta yang dibantu oleh pemerintah. Nah, non PBI ini banyak macamnya Kak. Non PBI ini dari peserta yang bayar sendiri, terus ada yang dari pekerja, ada yang dari perusahaannya. Jadi banyak macam Kak untuk peserta ini Kak Momi RJ. Jadi KIS itu adalah produk kartunya. Tapi sekarang berobat nggak perlu pakai kartu lagi Kak, cukup menggunakan KTP bisa mengakses layanan kesehatan. Yang kakak pastikan adalah status kepesertaannya aktif. Kak Ushikum Wanafsih, dari PBI ke pekerja perusahaan, lapor ke PIC perusahaannya Kak. Di tiap-tiap perusahaan itu ada petugas yang membantu untuk meregistrasikan karyawannya, biasanya bagian HRD atau dan sebagainya Kak. Karena perusahaan itu bisa menonaktifkan, mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga melalui EDABU, elektronik data badan usaha. Nah, itu dipegang oleh PIC perusahaan. Silakan Kak Ushikum Wanafsih ke PIC perusahaan tersebut. Kak Star by Sinta, saya punya BPJS PBI tapi non aktif periode Mei 2025, apa bisa diaktifkan kembali? Silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya Kak untuk diajukan ke peserta yang dibantu oleh pemerintah.
Namun saya tekankan lagi untuk masyarakat yang dibantu oleh pemerintah ini yang memang benar-benar masyarakat tidak memiliki penghasilan atau masyarakat yang memang layak dibantu untuk jaminan kesehatannya, Kak. Halo Kak Mal, Kak, assalamualaikum. Saya kan udah habis kontrak, nah udah sebulan Kak di CKS, statusnya peserta nonaktif. Kak Nur Afifah silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial Kak. Untuk anaknya apakah bisa diajukan ke peserta yang dibantu oleh pemerintah. Kak Noori, Kak saya kan udah bayar tanggal 28 bulan lalu. Kenapa tanggal 5 kepotong BPJS lagi? Berarti pembayaran kedua Kak. Ya, kalau untuk pembayaran kedua ya memang dipotong Kak. Berarti yang tanggal 28 lalu itu adalah pembayaran pertama. Pembayaran keduanya di tanggal 5. Nanti untuk pembayaran ketiga dan seterusnya itu tiap di tanggal 5. Kalau Kakak sudah mengajukan auto debit bank. Kak Ushiku Manafsi udah masuk ke PBI perusahaan, tapi status PBI-nya saya cek aktif. Gimana tuh? Berarti belum diregistrasikan ke tempat kerjanya Kak. Kalau Kakak sudah diregistrasikan ke tempat kerjanya, pastinya yang dari bantuan pemerintah akan nonaktif. Kak Salamia, Kak yang BPJS Mandiri ada tunggakan 2 tahun lebih, dapat pemutihan atau tidak? Kak silakan. Untuk pemutihan kami belum ada regulasi resmi dari pemerintah ya Kak. Kita tunggu aja nanti regulasi resmi dari pemerintah seperti apa. Namun pada dasarnya kami BPJS Kesehatan itu akan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kak, kami kemarin BPJS-nya dari pemerintah. Nah, sekarang ketika mau berobat sudah tidak aktif. Cara aktifin lagi. Kakak cantik, kakak gambar pesawat. Silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya Kak untuk diajukan lagi sebagai peserta yang dibantu oleh pemerintah. Kak Salamia, kalau ada tunggakan, Kak Salamia bisa ikut program cicilan. Nah, kami ada. Nah, ini rencana ini cara tepat lunasi tunggakan iuran melalui cicilan rehab. Nah, cicilannya mulai dari 3 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan Kak. Jadi Kakak bisa mencicil nih untuk tunggakannya Kak. Gitu Kak Salamia. Karena untuk tunggakan tetap akan melekat ke pribadi masing-masing orang ya Kak. Kak Hesti, kalau biometrik tapi JHT itu saya kurang paham Kak. Kalau JHT itu ke BPJS Ketenagakerjaan, saya khusus BPJS Kesehatan Kak. Gak ada ya. Dia masuk dari mana? Saya khusus BPJS Kesehatan Kak. Kalau Ketenagakerjaan saya kurang paham Kak Hesti. Nah, gimana cara daftarnya? Sama nih Kak Salamia sama Selawahadi mau tanya. Nih ya Kak, Kakak daftarnya lewat aplikasi. Silakan unduh aplikasi Mobile JKN. Nah, di sini ada simulasinya Kak. Pilih menu rencana pembayaran bertahap. Kemudian setelah pilih menu akan muncul simulasinya. Kakak mau pilih 2 bulan kah sampai dengan maksimal 12 bulan Kakak pilih. Nah, kalau Kakak sudah menyetujui semua syarat dan ketentuan, nanti 1 jam setelah daftar rehab bisa langsung dibayarkan. Nah, Kak Afni Tambunan, kalau untuk rehab ataupun mencicil ini sudah programnya pasti ya, sudah ada regulasinya. Tapi kalau untuk pemutihan kita bersama belum tahu nih regulasinya. Masyarakat manakah yang dibantu? Apakah seluruh kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau hanya kelas 3 aja nih yang dibantu oleh pemerintah? Nah, kan kita belum tahu nih Kak regulasinya seperti apa. Nah, saran saya yang lebih pasti-pasti aja itu program rehab, rencana pembayaran tuhab. Nanti tuh kalau misalkan ada pemutihan, kita lihat lagi nanti
persyaratannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, regulasinya seperti apa. Kita kan belum tahu nih Kak. Nah, kita tunggu aja. Kalau misalkan Kak Afni mau menunggu yang pemutihan, silakan. Tapi nanti pemutihan pun kita belum tahu regulasinya Kak. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Kak, Kak Rafafa tinggal di updating aja. Nih ya Sobat JKN, kalau ada pembaruan data silakan diperbarui datanya. Di sini ya Kak, kalau ada nama yang kurang Kakak pilih ke Pandawa. Ini kontak personnya 0811 8165 165. Nanti ketik hai, muncul 3 fitur administrasi, informasi, dan pengaduan. Nah, Kakak pilih yang nomor 4, perubahan dan perbaikan data. Pilih administrasi, perubahan dan perbaikan data. Gitu. Kak, siapa namanya? Kak Rafafa. Kak Sela Wahadi. Mencuci tunggakannya sudah aktif atau harus ke kantor? Nggak perlu lagi Kak. Kalau Kakak sudah daftar rehabnya di aplikasi mobile JKN, otomatis status daftar rehabnya sudah aktif. Nah, Kakak bisa langsung mencicil untuk cicilan pertama. Bisa langsung ke kanal pembayaran, seperti ke kanal pembayaran yang sudah tersedia ya Kak. Bisa ke Alfamart, Indomart, ke bank, kayak kita bayar biasa Kak. Nanti pembayarannya itu langsung pembayaran yang dicicil. Kak Rina, terima kasih nih pertanyaannya komplit Kak Rina. Kak, daftar BPJS bisa online? Bisa banget Kak. Terus bayar cicilan gimana? Nah, daftarnya bisa online ke Pandawa. Silakan di screenshot Kak nomornya Kak Rina. Sekrek. Nah, Pandawa Kakak pilih fitur pendaftaran baru. Nanti kalau sudah daftar akan diberikan nomor pembayaran. Biasanya nomor pembayaran itu 2 minggu setelah Kakak daftar. Kalau sudah daftar baru bisa bayar 2 minggu setelah daftar, maksudnya 2 minggu setelah daftar. Kalau sudah bayar langsung aktif, langsung bisa digunakan. Kak stupid. Ini Kak stupid, datanya bisa pakai online Kak, ke Pandawa. Ini nomor kontak personnya, kontak personnya Pandawa. Silakan di screenshot, capture. Nah, ini Kak bisa pilih pendaftaran baru. Nah, untuk pelayanan administrasi bisa menggunakan Pandawa. Nih ya Bapak Ibu, pelayanan administrasi menggunakan WhatsApp ataupun WA. Kontak personnya ada di bawah 0811 8165 165. Di sini ada 3 fitur administrasi, informasi, dan pengaduan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya melakukan perubahan data seperti apa, bisa ke sini. Pendaftaran baru, pengaktifan anak usia 21 tahun, cek tunggakan, cek pembayaran, ataupun mau pengaduan pun bisa langsung di sini. Baik. Kami juga ada BPJS online yang bisa menggunakan Zoom. Kemudian ada aplikasi kemudahan namanya aplikasi Mobile JKN. Nah, ini aplikasi Mobile JKN ya. Bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Banyak sekali fitur kemudahannya, dimulai dari peserta baru, info perubahan data peserta, terus info ketersediaan tempat tidur, pengambilan antrian online, info iuran, screening kesehatan pun ada di sini. Rehab, terus konsultasi dengan dokter itu juga bisa ke aplikasi Mobile JKN. Kemudian kami ada cicilan untuk peserta yang memiliki tunggakan di atas 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Peserta mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, atau mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Cicilannya mulai dari 2 bulan sampai dengan 12 bulan bagi yang masih segmen PBPU ataupun mandiri. Tapi yang kalau sudah beralih segmen, nah itu bisa cicilan sampai dengan 36 bulan. Panjang sekali.
Nah, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi care center kami di 165 24 jam, atau pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan baik di vaskes tingkat pertama ataupun vaskes tingkat lanjutan. Di tiap-tiap vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu ada petugas BPJS 1. Jadi Bapak Ibu yang memiliki permasalahan terkait pelayanan kesehatan atau mau menyampaikan pengaduan, langsung lapor